Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas soal UNBK atau soal ujian nasional fisika, mata pelajaran fisika tahun 2019. Ya, jadi untuk soal fisika tahun 2020 saya kira soalnya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena soal tahun 2019 ini itu berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai ya dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi untuk soal ujian nasional fisika ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Nah, jadi 40 soal pilihan ganda. Jadi saya akan membahas ke 40 soal ini, tapi dengan beberapa bagian. Ya. Jadi soalnya ada 40 soal dari materi kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Ya, untuk sumber download soalnya itu ada di rukim.id. Ya. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah materi tentang pengukuran. Ya, pada soal kali ini itu menggunakan jangka sorong. Ya, jadi untuk soal pengukuran di soal ujian nasional itu biasanya kalau bukan soal pengukuran panjang, ya biasanya pengukuran berat. Ya, biasanya juga pengukuran berat. Kalau untuk pengukuran panjang itu kalau bukan menggunakan jangka sorong itu bisa juga dalam bentuk soal yang menggunakan mikrometer sekrup. Ya, jadi bisa jangka sorong atau mikrometer sekrup. Kalau untuk pengukuran berat itu menggunakan neraca. Ya. Untuk soal nomor 1, sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong menggunakan panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama itu mengenai volume balok. Kemudian mengenai kaidah angka penting. Ya, mengenai volume balok dan mengenai kaidah angka penting. Nah, untuk volume balok kita tinggal menghitung masing-masing panjang, lebar, dan tingginya. Ya, untuk panjangnya cara membaca jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari dua skala, yaitu skala utama. Jadi ini skala utama. Dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Ya, untuk jangka sorong itu sendiri dia memiliki NST. NST itu adalah nilai skala terkecil. Maksudnya adalah berapa nilai yang terkecil yang dapat diukur oleh jangka sorong. Ya, untuk jangka sorong ini nilai NST-nya itu adalah 0,01 cm. Ya, atau 0,1 mm. Ya. Untuk membacanya, misalnya kita ingin melihat panjangnya. Jadi cara membacanya adalah yang pertama, perhatikan angka 0 di skala nonius.
Jadi ini adalah skala Nonius. Perhatikan angka nolnya itu berada di mana. Nah, ini adalah angka nolnya. Jadi angka nolnya ini berada pada 1,1. Ini 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dia berada di 1,8 lebih. Nah, yang kita cari ini lebihnya di mana? Ya, jadi panjangnya itu adalah 1,8 cm lebih. Lebihnya itu kita lihat di skala Nonius yang berimpit dengan skala utama yang tepat berimpit. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling berimpit di sini adalah angka 0, 1, 2. Ya, jadi yang paling berimpit adalah angka 2. Ini yang berimpit. Nah, berarti nanti panjangnya itu 1,82. Iya. Jadi itu tadi yang pertama kita tulis dulu 1,8. Kenapa 1,8? Karena angka 0, angka Nonius ini adalah dia berada lebih dari 1,8. Ya, karena ini kan dalam satuan sentimeter. Di sini 1 cm, di sini 2 cm, di sini 3 cm. Ya, jadi di sini adalah 1,8. Kemudian lebihnya tadi kita lihat yang berimpit. Nah, berarti nanti panjangnya 1,82 cm. Kemudian untuk lebar ya, jadi caranya sama. Kita lihat skala Nonius. Ya, kita lihat skala Nonius, angka nolnya. Jadi angka nolnya itu berada di sini 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi 0,4 cm lebih. Ya, jadi dia berada di 0,4 cm lebih. Lebihnya berapa? Tinggal kita lihat skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ternyata berimpit di angka 6. Ya, jadi lebarnya 0,46 cm. Ya, selanjutnya untuk tinggi. Ya, untuk tingginya kita lihat skala Nonius nolnya itu berada di ini 1,123. Ya, 1,3 lebih. 1,3 lebih. Lebihnya berapa? Kita lihat angka yang berimpit pada skala Nonius dan skala utama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata dia berimpit di angka 5. Ya, berarti 1,35 cm. Oke. Nah, jadi kita sudah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang ada kaidah angka penting. Ya, angka penting ini untuk 1,82 ini ada 3 angka penting. Berarti angka 1, angka 8, dan angka 2 itu adalah angka penting. Ya, jadi bisa juga dibaca tentang angka penting nanti. Kemudian lebarnya 0,46. Ini hanya 2 angka penting. Ya, kenapa? Karena dalam aturan angka penting adalah angka 0 ya. Ya. Angka 0 di depan angka bukan 0. Ya, itu bukan angka penting. Jadi angka penting ini hanya 4 dengan 6. Sementara di atas ini angka pentingnya 1, 2, 3. Jadi ini bukan angka penting. Jadi 2 angka penting. Kemudian untuk tingginya itu 3 juga angka penting. Ini angka penting, angka penting, angka penting. Berarti 3 angka penting. Ya, setelah itu kita mencari volumenya. Volume. Ya, rumus volume itu sendiri adalah panjang dikali lebar kali tinggi. Ya, berarti 1,82 cm dikali lebarnya itu 0,46. Ya, dikali dengan tingginya 1,35. Nah, kemudian tinggal kita kalikan, itu hasilnya adalah 1,130 cm kubik.
Nah, coba perhatikan aturan perkalian angka penting. Jadi harus kita ketahui bahwa aturan perkalian angka penting itu mensyaratkan bahwa hasilnya itu tidak boleh lebih dari angka penting yang terkecil. Angka penting yang terkecil yang dikalikan tadi, yaitu lebarnya, itu adalah 2 angka penting. Ya, jadi hasilnya nanti di sini adalah 2 angka penting. Hasilnya harus merupakan 2 angka penting. Jadi jawabannya bukan 1,130. Jadi ini kita sederhanakan yang menjadi 2 angka penting saja. Berarti nanti untuk 2 angka penting 1,1. Jadi 3 ini dihilangkan. Kenapa? Karena 3 itu lebih kecil dari 5. Seandainya lebih besar dari 5, misalnya 1,17 atau 8, ini dibulatkan menjadi 1,2. Karena hanya 3 di sini lebih kecil dari 5, berarti 3-nya dihilangkan. Berarti jawabannya 1,1 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 2, ya. Seorang mengendarai motor dengan rute seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi seseorang mengendarai motor, ini posisi awalnya 20 km, kemudian ke bawah 40 km, kemudian ke kanan 10 km. Ya, yang ditanyakan adalah besar perpindahan yang ditempuh orang tersebut. Ya, jadi yang ditanyakan adalah besar perpindahannya. Oke. Jika yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh, ya berarti tinggal kita jumlahkan 20. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan jarak, ya berarti nanti tinggal kita jumlahkan 20 ditambah 40 ditambah 10. Ya, berarti 70 km. Ya, jika yang ditanyakan adalah jaraknya. Akan tetapi yang ditanyakan adalah besar perpindahannya. Ya. Perpindahan itu sendiri adalah perubahan posisi dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, jadi yang ditanyakan adalah perubahan posisinya. Jadi perubahan posisinya ini kita menarik garis lurus, ya, atau jarak yang terpendek antara posisi awal dan posisi akhir. Ya. Jadi untuk mencari berapa perpindahannya, kita bisa menggunakan Pythagoras. Ya, jadi kita bisa menggunakan Pythagoras. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ya, kita bisa buat seperti ini. Jadi di sini 10, kemudian di sini 20. Ya, karena sesuai dengan ini panjang. Kemudian di sini 40. Oke. 20 ditambah 10 itu 30. Ya, berarti nanti Pythagorasnya sini tingginya 30, kemudian ini sisinya 30, yang dicari adalah sisi miringnya atau besar perpindahan. Misalnya perpindahan itu P. Ya, jadi besar perpindahannya P itu sama dengan, kita menggunakan rumus Pythagoras, akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ya, berarti akar 40 kuadrat itu 1600 ditambah 30 kuadrat, 3 kali 3 9, berarti 900. Ya, berarti akar 1600 tambah 900 itu 2500. Akar 2500 itu adalah 50 km. Ya, jadi besar perpindahannya itu adalah 50 km. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Balok A dihubungkan dengan katrol. Ya. Kemudian dihubungkan dengan beban, yaitu WB. Meja licin, diketahui percepatan sistem adalah A sistem, percepatan gravitasi adalah G,
dan tegangan tali adalah T. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan balok A. Ya, jadi yang ditanyakan adalah percepatan balok A. Ya, jadi kita bisa tinjau gaya-gaya yang bekerja. Untuk balok A, gaya yang bekerja pada balok A itu ada gaya berat, yaitu W. Kemudian ada gaya yang tegak lurus bidang, yaitu gaya normal. Ya, kemudian ada gaya tegangan tali. Kemudian ada gaya berat benda B, WB. Ya, jadi untuk menentukan percepatan sistem, kita menggunakan rumus A itu adalah sigma F per sigma M. Ya, jadi berapa jumlah gaya-gaya yang bekerja, baik itu horizontal maupun vertikal, dibagi dengan jumlah massa. Ya, jadi kita bisa melihat gaya yang bekerja, gaya apa saja yang bekerja. Jadi ini ada gaya berat, yaitu WB. Jadi ke kanan ini ada gaya berat WB. Ya, dikurang dengan gaya lawan dari WB. Ya, karena di sini meja licin tidak ada gaya gesekan, jadi kita tidak mendapatkan gaya lawan dari berat WB. Ya, seandainya mejanya tidak licin, maka ada gaya ke kiri atau gaya gesekan dengan rumus FK sama dengan koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Ya, karena di sini tidak ada gaya gesekan dan mejanya licin, maka gaya yang bekerja di sistem yang ke kanan, arah ke kanan itu adalah gaya WB. Ya, karena ini dihubungkan dengan katrol. Berarti WB dikurang dengan WB dibagi dengan jumlah massa. Ya, massa di sini ada dua, yaitu massa benda A dan massa benda B. Berarti bisa saya tulis MA ditambah dengan MB. Ya, rumus dari WB itu sendiri, W itu adalah gaya berat. Gaya berat itu massa dikali gravitasi, berarti massanya B dikali dengan gravitasi, dibagi dengan massa A ditambah massa B. Ya, jadi ini adalah percepatannya, percepatan balok A. Ya, jadi didapatkan percepatan balok A itu adalah MB dikali G, massa B dikali gravitasi dibagi MA tambah MB. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Selanjutnya nomor 4. Satelit Helios 1 dan 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4/9, ya. Serta perbandingan massa Helios 1 dan 2 adalah 4/9. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan 2 adalah, ya. Jadi caranya adalah kita menentukan perbandingannya terlebih dahulu. Perbandingan jari-jari, jadi jari-jari R1 berbanding jari-jari R2 atau Helios 2 itu sama dengan 4/9. Kemudian perbandingan massa Helios 1 dan 2 adalah 4/9. Jadi massa Helios 1 berbanding massa Helios 2 itu adalah 4/9. Ya, jika lintasan orbit satelit melingkar, jadi orbitnya melingkar, yang ditanyakan perbandingan periode satelit Helios 1 dan 2. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perbandingan periode itu T. T1 berbanding T2 itu adalah berapa berbanding berapa, ya. Jadi berdasarkan hukum Kepler,
hukum Kepler 3, di mana hukum Kepler 3 menyatakan bahwa perbandingan periode berpangkat 2 itu sama dengan atau sebanding perbandingan jari-jari pangkat 3. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa T1 per T2 pangkat 2 itu sama dengan R1 berbanding R2 pangkat 3. Ya, jadi tinggal kita masukkan R1 berbanding R2, yaitu 4 per 9 pangkat 3. Ya, 4 berpangkat 3. Oke, jika dirasa perhitungan ini rumit, maka kita bisa akarkan. Ya, jadi kita bisa akarkan di mana T1 per T2 sama dengan, jika hilang pangkat 2-nya, maka ini kita akarkan 4 per 9 pangkat 3. Ya, 4 per 9 pangkat 3. Ya, jadi untuk cara yang mudah, ini 4 kita bisa akarkan, ya, berarti jadi 2 per 3. Ya, 2 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi perbandingannya adalah 8 per 27. Jadi jawabannya adalah C.